Bismillahirrahmanirrahim. Ahbabuna fillah, kita lanjutkan perjalanan daripada Imam Asy-Syafi'i daripada kota Mekah menuju kota Madinah untuk menimba ilmu dan juga untuk bermusahabat dengan Imam Darul Hijrah, yang pada beberapa saat kemudian Imam Asy-Syafi'i meluahkan kata-kata hormat dan ta'zim kepada guru beliau, kepada Imam Darul Hijrah, kepada salah seorang tokoh ulama hadis yang pernah disebutkan di dalam hadis Rasulullah SAW, yushiku ala nasi ayyadribu akbar dan ibil, akan tiba saatnya nanti dengan manusia mereka bepergian daripada sana sini untuk mendapatkan ilmu, untuk mendapatkan pedoman dan bimbingan agama. Fala yajiduna aliman a'lama min alimil madinati, mereka tidak temukan seorang alim yang lebih alim, yang lebih hebat daripada alim Al-Madinatil Munawwarah, maksudnya Imam Malik, Imam Darul Hijrah rahimahullahu ta'ala. Jadi diantara daripada ungkapan kata-kata sanjungan dan puja daripada Imam Syafi'i, beliau mengatakan idza dzukiral ulama'u famalikun najmu, Pamalikun an-najmu, apabila ulama disebut maka Imam Maliklah sebagai bintangnya ulama. La yufta wa malikun bil madinati, tak boleh ada yang berfatwa saat ketika dengan Imam Malik masih hidup atau masih ada di kota Madinah. Jadi kata beliau, karena wibawa, pengaruh, ketakwaan, azamah, kemuliaan, jalal, jamal daripada Imam Malik tadi itu, maka aku terpaksa harus membuat surat pengantar rekomendasi daripada gubernur Mekah yang ditujukan kepada gubernur Madinah. Surat ditulis jadi dengan tausiah daripada gubernur kepada gubernur yang berkuasa di Madinah sebagai surat pengantar, sebagai tausiah kepada Imam Darul Hijrah bahwasanya fulan bin fulan Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i datang ke Madinah dengan tujuan untuk mengaji dan juga untuk belajar hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi apa yang berlaku setelah Imam Syafi'i sampai ke Madinah, surat tadi itu diserahkan kepada Imam Malik. Sebelum diserahkan kepada gubernur. Begitu surat gubernur diserahkan kepada gubernur, gubernur mengatakan, kalau awak minta aku berjalan kaki daripada Madinah ke Mekah, atau kalau seandainya aku disuruh pergi tanpa menggunakan alas atau kasut selipar, itu lebih mudah daripada untuk aku datang menghadap Imam Malik memohonkan permohonan yang seperti itu. Wibawa seperti apa dengan Imam Malik pada saat itu? Wibawa yang beliau miliki, beliau sanggup untuk mengatakan turun kepada Khalifah Harun al-Rasyid daripada pentasmu nak mengaji tawadhu, bukan dengan gaya santai, gaya semacam itu, goyang kursi. Itu insya Allah demi Allah ilmu tidak akan berberkah. Kenapa? Karena menggores hati dan perasaan seseorang yang memberikan pedoman dan bimbingan ilmu kepada kita. Jadi Imam Malik yang menurunkan Tuan Khalifah tadi itu, takkan dengan gubernur boleh kurang lebih juga boleh bertoleransi. Jadi kata gubernur, lebih elok aku disuruh untuk meruntungkan gunung daripada untuk aku menghadap Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Tapi karena ini permintaan daripada gubernur, Imam Syafi'i juga meminta dan memohon, maka dengan mereka pergi setelah sampai berjumpa dengan Imam Malik, surat tadi itu langsung dilempar begitu saja sama beliau. Apakah sudah sampai seperti ini caranya untuk menuntut ilmu dengan perantaraan menteri, gubernur, atau juga dengan orang-orang yang punya jabatan tinggi untuk mewarisi dan juga untuk mempelajari hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Modal pertamanya himmah, kenekatan, keinginan. Modal keduanya tawadhu dan adab. Modal ketiganya tulus ikhlas karena Allah. Tidak perlu dengan koneksi, dengan wasitah, dengan perantaraan seorang gubernur. Jadi pada saat itu karena gubernur sudah tak boleh bercakap di hadapan Imam Malik, maka kata Imam Syafi'i, aku pun tampil memberanikan diriku, ya Imam, nama saya Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i daripada keturunan Bani Hashim. Imam Malik tengok dengan aku dengan firasat, dengan pandangan mata beliau yang cukup tajam dan hebat. Jadi kata beliau, arafika nura, aku melihat pada struktur muka kamu itu ada pancaran cahaya. Jangan kau padamkan nur Allah tersebut itu dengan maksiat. Hubban wa karamatan ya Imam.
dengan senang hati diterima nasihat daripada Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Jadi beliau pun menyampaikan hasrat keinginan yang beliau inginkan, yang pada saat itu kata Imam Malik, oke lah, kalau memang itu hasratnya, kalau memang itu tujuannya, awak datang besok hari, nanti cari seorang mukri untuk membacakan kitab Muwatta'ku, kitab Muwatta' Malik atau kitab Al-Muwatta'. Kenapa disebut dengan Al-Muwatta'? Sebab dengan kitab tersebut mendapatkan restu dan persetujuan daripada 70 ulama Madinah pada saat itu. Yang pertama mengatakan Imam Malik sudah layak untuk menjadi mufti dan juga untuk berfatwa. Dan yang kedua, kitab tersebut sudah patut dijadikan sebagai pedoman hidup untuk umat. Jadi keesokan harinya Imam Malik tanya, mana mukrinya? Tukang bacanya mana? Takkan awak baca langsung di hadapan aku? Jadi kata Imam Syafi'i, mukrinya saya sendiri. Dimana dengan kitab Tuan Muwatta Malik, sebelum Imam Syafi'i sampai ke Madinah, ternyata kitab tadi itu sudah dihafal sama beliau. Itu pengorbanan. Macam tu mengaji, Masya Allah, tabarakallah, dah dihafal hampir semuanya sampai ke Madinah. Jadi pada waktu aku yang menjadi mukrinya, aku baca kata Imam Malik, zid yang patah, teruskan wahai anak muda, wahai pemuda, teruskan. Jadi kata Imam Syafi'i, aku nak berhenti juga, sebab kena melihat wibawa dan pengaruh daripada tuan guru yang berpengaruh dan yang berwibawa tadi itu. Jadi kadang-kadang aku nak berhenti, tapi kata Imam, zid yang patah, teruskan bacaanmu, wahai anak muda. Maka tak lama kemudian, hanya dalam hitungan hari saja, kitab tadi itu selesai dibaca secara berguru langsung dengan penulisnya, dengan Imam Darul Hijrah rahimahullahu ta'ala. Ini diantara daripada pengorbanan yang telah dilakukan oleh salafun saleh tentang ilmu dan pengorbanan. Kita ada pertanyaan daripada Facebook, persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Fadilatul Syekh, bolehkah terangkan had-had bagi muslimah yang bersuami untuk keluar menuntut ilmu? Yang manakah lebih afdal, sama ada duduk di rumah atau keluar untuk menuntut ilmu? Jadi sebagaimana kita tahu, menuntut ilmu itu adalah merupakan satu kewajiban yang tidak membeda-bedakan antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan dalam undang-undang kita atau dalam syariah Islamiyah, tuntutan wajib, tuntutan hukum hakam kepada seorang laki-laki, kepada seorang muslim tidak berbeda tuntutannya juga kepada seorang wanita muslimah. Sama-sama muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, qanitin, qanitat, shaimin, shaimat, sebagaimana yang disebutkan di dalam Al-Quran. Jadi kewajiban bukan hanya terhad dan terbatas kepada kaum laki-laki, dengan perempuan pun juga seperti itu. Tapi bagaimana kira-kira kalau pada saat dengan perempuan tadi itu tidak mendapatkan restu dan izin daripada suaminya, sejauh mana dibolehkan untuk keluar rumah menuntut ilmu kalau pada saat suami tidak mengizinkan? Kita tanyakan terlebih dahulu, kira-kira untuk mempelajari ilmu apa saja? Kalau hanya sekedar untuk belajar ilmu solek menyolek, misalnya ilmu untuk berdandan, ilmu untuk menata bunga, atau juga untuk mengatur perabot rumah dan yang seumpamanya, jelas kalau suami tidak izinkan tidak boleh. Tapi kalau yang dipelajari itu adalah perkara fardhu ain, itu istilah kita di sini kita sebut dengan fardhu ain, untuk kesempurnaan sembahyang atau juga untuk kesahihan puasa, zakat, haji dan juga dengan perkara-perkara seumpamanya. Kalau pada saat suami tidak mengizinkan pun tetap saja dengan perempuan tadi itu boleh pergi, kecuali kalau suaminya alim dan juga berkenan untuk memberikan keterangan, penjelasan yang tuntas terhadap muskilah atau terhadap keiskalan yang dihadapi oleh sang istri. Kalau suami boleh bagi jalan keluar, boleh bagi penjelasan dan keterangan, istri tidak boleh keluar untuk belajar dan juga untuk mengaji dengan sesiapa saja. Tapi kalau pada saat dengan suami tidak punya kemampuan untuk memberikan pedoman dan bimbingan kepada istri, suami tidak boleh menghalang istri untuk belajar atau untuk bertanya kepada sesiapa saja. Ada pertanyaan yang lain? Fadilatul Syekh, berkenaan dengan hukum lelaki memakai emas putih, bolehkah Syekh untuk memberikan pencerahan? Jadi berkenaan dengan laki-laki memakai emas putih, katakanlah sebingkai cincin daripada platin atau daripada emas putih, bagaimana hukumnya? Kemarin kita bahas juga tentang laki-laki memakai cincin emas. Sebelum kita kepada hukum hakamnya, perlu kita ingati bersama dan kita sadari,
perhiasan, pakaian, makanan, minuman, dan juga dengan hal-hal yang seumpamanya, yang walaupun dia tidak lebih daripada perhiasan, yang walaupun dia tidak lebih daripada satu perkara mubah, tapi dengan niat yang baik, yang pertama, dan juga dengan tujuan yang positif, yang kedua, dia akan berubah daripada mubah menjadi kepada ibadah. Jadi kita nakan bukan hanya dengan cincin yang cantik atau juga dengan perhiasan yang bagus, tapi juga dibalik. Tadi jamaah kita disuruh meletakkan pen di sini. Jadi ini untuk apa kira-kira tujuannya? Ya paling tidak siap siaga dengan kita untuk mencatat dan juga untuk menulis dengan niat. Pen kita sediakan untuk kita boleh mencatat dan menulis. Kalau tak tertuliskan pun kita sudah dapat pahala. Jadi kita nakan kebaikan itu daripada segala-galanya. Ya Allah, untuk apa pula nih syal nih? Ini namanya syal kalau bahasa Mesir, burdah kalau dengan bahasa hadis, dan kita sebut selendang dengan bahasa kita. Untuk apa dengan kita mengenakan? Sebab Nabi kita tidak pernah pisah dengan syal atau juga dengan burdah. Ima Nabi kita jadikan sebagai sutra hamparan di waktu sembahyang. Ima Nabi kita jadikan sebagai selendang. Ima Nabi kita jadikan sebagai selimut. Dia serbaguna ala kulli hal. Jadi Nabi kita jarang-jarang pisah dengan selendang. Selalu saja membawa burdah dan juga membawa sejadah. Tujuannya untuk apa saja? Tujuannya tidak lebih daripada untuk memanfaatkan selendang tersebut sesuai dengan kegunaannya dan juga ikut keperluan yang kita perlukan. Nah, jadi dengan selendang, dengan jam, dengan pen dan juga dengan seumpamanya, kita inginkan dibalik daripada perhiasan dan kelengkapan hidup yang semacam itu kita mendapatkan ganjaran pahala di sisi Allah Jalla wa'ala. Nah, kembali kepada cincin tadi itu, emas bukan mendapatkan ganjaran pahala, justru kita berdosa karena kita memakai sesuatu yang terlarang. Sementara dengan aplatin tadi itu atau dengan zahab abyad, sebagaimana istilah orang Arab, memakai emas putih. Jadi yang walaupun di sebagian tempat atau di tempat kita juga harganya lebih mahal daripada emas, tetap saja karena dia bukan daripada emas, bukan daripada jenis emas yang diharamkan. Emas yang diharamkan zahab, ya kalau sebut zahab berarti kuning. Jadi kalau sejenis perak memang disunatkan, sejenis aplatin itu tidak ada masalah dan juga tidak ada larangan, yang walaupun dengan harganya jauh lebih mahal daripada jenis logam yang lain. Kita berehat seketika. Hada wabillahi taufik.